Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hari ini bertemu lagi dengan Miss kita dan pembelajaran hari ini kita sudah menuju pertemuan ke-10 atau pertemuan 9 ya kalau nggak salah. Di pertemuan ini adalah masih chapter 2, chapter yang kedua. Nah, di chapter yang kedua ini kemarin kita sudah belajar tentang menceritakan bagaimana cara kita menceritakan orang lain dalam bahasa Inggris tentunya. Dan sudah kita tahu bahasa Inggrisnya dalam tentang keluarga gitu. Bagaimana juga ada contoh-contoh percakapannya kemarin yang menggunakan bahasa Inggris, bagaimana cara kita memperkenalkan keluarga kita masing-masing gitu ya. Nah, setelah belajar bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana cara bercakap-cakapnya, sekarang kita akan belajar tentang pronoun atau grammar dari percakapan itu sendiri, yaitu pronoun dan in on at gitu ya, atau keterangan kata depan gitu. Kemudian untuk pronoun sendiri adalah pengertiannya adalah kata ganti orang. Baik kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, maupun kata ganti orang ketiga. Nah, dan pronoun sendiri itu terdiri dari ada 4 macam. Yang pertama subjective pronoun, yang kedua objective pronoun, yang ketiga adalah possessive adjective, yang keempat adalah possessive pronoun. Yang pertama kita bahas dulu. Yang pertama yaitu subjective pronoun. Contohnya adalah pengertiannya dulu. Subjective pronoun yaitu pronoun atau kata ganti yang menggantikan orang pertama, orang yang sebagai subjek di dalam kalimat. Paham ya? Pronoun, subjective pronoun, yaitu kata gantinya subjek. Kata ganti yang menggantikan orang yang sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Contoh dalam bahasa Indonesia adalah saya membeli roti. Ibu memasak nasi. Nah, di sini ibu tersebut digantikan dengan subjective pronoun. Ibu adalah dia perempuan. Subjective pronoun dari dia perempuan adalah she. Maka kalimatnya menjadi she cooks bread. Dia memasak roti. Dalam bahasa Inggris yaitu she cooks bread. Gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, contoh yang lain adalah sebelum menuju ke contoh kita sebutkan dulu subjective pronoun. Yang pertama adalah kata subjek, kata orang untuk subjek itu yang sangat umum ya, semuanya sudah banyak yang tahu. Di antaranya adalah I, you, they, we, he, she, it gitu. Jadi ada 7 macam, yaitu kata ganti orang yang utama atau yang subjek yang biasanya diletakkan di depan. Contoh yang lain yaitu misalkan ayah menyiram bunga. My father water the flower. Ayahku menyiram bunga. Maka ayah di sini ini adalah subjek. Maka ayah di sini itu digantikan dengan ayah adalah dia laki-laki digantikan dengan he. He dia laki-laki gitu. Paham ya? Oke, selanjutnya yaitu kita menuju ke objective pronoun. Maka kata ganti ini adalah kata ganti yang untuk menggantikan objek di dalam kalimat. Objeknya itu adalah objek yang orang ya. Contohnya, contoh ayah membelikan ibu handphone. Gitu. Jadi seperti ini. Ayah yang diganti adalah ibunya ya. Ibu adalah dia perempuan. Maka kalimat awal adalah my father buys my mother phone. Ayahku membelikan ibuku HP gitu ya. Jadi kalau diganti menggunakan objective pronoun, maka yang diganti adalah objeknya. Menjadi my father buys her
phone. Tuh. Nah, kita sebutkan dulu macam-macam objektif pronoun, diantaranya adalah ada yang pertama adalah kata ganti saya sebagai objek adalah me, me ya. Kemudian kata ganti kamu adalah you, tetap you. Kemudian kata ganti dia perempuan adalah her, kata ganti dia laki-laki adalah him. Oke. Kemudian kata ganti benda sebagai objek adalah it. Gitu. Nah, selanjutnya ada juga dia kata ganti, yaitu namanya adalah possessive adjective. Possessive adjective ini adalah berfungsi untuk menggantikan pemilik sebuah benda. Contohnya adalah laptop saya. Maka kata ganti pronoun adjektifnya adalah pronoun adjektif ya. Possessive adjektifnya ya, kata ganti sebagai adjektifnya adalah menjadi my book, my laptop, my pen, my pulpen, my book misal, my book gitu. Misal ya. Oke. My phone, HP saya. Itu yang seperti itu. Itu menggunakan my gitu. Kalau miliknya dia perempuan berarti her phone, her book, her laptop gitu. Her house, rumahnya. Misalkan mobilnya dia laki-laki, berarti his book, his car gitu. Kalau misalkan buku berarti his book gitu. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu adalah possessive pronoun sendiri gitu. Kalau misalkan tadi ada kata bendanya, ini adalah HP saya, ini adalah HP saya, berarti this is my book. Sekarang yang terakhir itu tidak menggunakan kata benda, maka my berubah menjadi this is mine. Artinya adalah ini milikku gitu, ini adalah milikku gitu ya, paham? Oke. Nah, lagi kalau misalkan tadi pas pertama this is my book, ini adalah bukuku, maka jika diganti menjadi tanpa kata benda menjadi ini adalah milikku, this is mine gitu. Kalau misalkan nanti kita sebutkan satu-satu kata gantinya ya. Misal kalau miliknya dia perempuan, misalkan itu adalah mobilnya dia perempuan. Maka menjadi itu ya, itu adalah mobilnya dia perempuan. Itu adalah mobilnya dia perempuan. Berarti that is her car. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang terakhir, berarti kalau tidak ada bendanya berarti menjadi that is hers. Tuh. Bukan her car, tapi that is hers. Itu namanya possessive pronoun. Paham ya? Semangat. Kita bahas selanjutnya. Ya, oke. Selanjutnya yaitu kita ke sini ya, ke tulisannya pronoun atau kata ganti. Nah, di sini yang pertama sudah kita sebutkan tadi ada subjective pronoun, ada objective pronoun, ada possessive adjective, ada possessive pronoun. Kita sebutkan satu-satu. Yang pertama, subjective pronoun terdiri dari I, artinya saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, dia, tapi untuk benda. Kemudian yang objective pronoun di sini ada me sebagai kata ganti saya, kemudian ada you, ada them, ada us, ada her, ada him, ada it. Ini harus kita hafalkan supaya nanti ketika kita bertemu dengan kalimatnya kita tidak perlu bingung gitu. Oke, kita perbesar dulu supaya lebih mudah. Nah,
Gini ya. Kemudian selanjutnya yaitu ada 100%. Ada possessive adjective. Possessive adjective tadi adalah yang ketiga, yaitu adalah my book, your book, their house, rumah mereka, our house, rumah kita, her house, rumahnya dia perempuan, his book, rumahnya dia, bukunya dia laki-laki, its book, bukunya dia kucing, bisa benda, bisa hewan, ya. Untuk it, bisa benda, bisa hewan. Ini yang possessive adjective. Kemudian yang possessive pronoun, kita sebutkan satu-satu. Ada mine, oke. Ada yours, oke. Ada theirs, ada ours, ada hers, ada his, ada its. Oke, saya beri keterangan. Jika di sini mine adalah kata gantinya my, tapi tanpa benda. Kalau my nanti ada bendanya, kalau mine tidak ada bendanya, artinya adalah milikku. Kemudian yours artinya milikmu, theirs artinya milik mereka, ours artinya milik kita, hers artinya milik dia perempuan, kemudian his itu adalah milik dia laki-laki, kemudian its adalah miliknya benda atau miliknya hewan gitu ya. Oke, kita perhatikan perubahannya. Di sini ada I berubah menjadi me, berubah menjadi my, kemudian menjadi mine. You, your, yours. They, them, their, theirs. We, us, our, ours. She, her, hers. He, him, his, his. Tetap ya. Oke, kecuali yang ini dan yang ini. Oke, kemudian yang terakhir it, its, its. Oke, selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Oke. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu subjective pronoun. Tadi sudah kita bahas. Nah, tulisannya seperti ini. Kita ke tulisannya ya. Oke, I artinya saya, you artinya kamu, they artinya mereka, jangan sampai lupa. Kemudian ada we, artinya kita, ada he, dia laki-laki, ada she, dia perempuan. Yaitu kata ganti untuk menggantikan nama orang dalam kalimat sebagai subjek. Contohnya adalah I am from Solo. Nah, di sini ada yang bercetak tebal, yaitu yang digantikan. I am, saya, dari Solo. Kemudian misal she lives in Magelang. Awalnya kan mungkin ya, Mawar lives in Magelang. Mawar tinggal di Magelang. Kemudian Mawar sebagai subjek itu akan diubah. Kita ganti, mungkin kita akan membuat kalimat dan sukanya kita menggunakan kata ganti aja ya. Maka Mawar itu berubah menjadi she, dia perempuan. She lives in Magelang gitu. Kalau subjektif berarti merubah subjek. Kemudian yang kedua, kalau objektif, maaf ini bukan adjektif ya, ini objektif. Objektif pronoun. Kalau objektif itu objektif. Oke, kalau objektif pronoun itu objektif. Kalau objektif pronoun itu, maka adalah untuk mengganti objek. Jadi, me, you, them, us, him, her, itu untuk mengganti objek. Contohnya, misal, kalimat awalnya adalah I call my mom this morning. Ya, berarti kita ingin menggantikan my mom itu. Berarti menggantikan dengan apa? My mom itu adalah dia perempuan. Maka my mom itu harus diganti dengan her gitu. Paham ya teman-teman? Oke, saya perjelas dengan saya tulis. Saya tulis ya. Ini mungkin awalnya adalah saya memanggil ibuku pagi ini. Nah, kita ingin mengganti kata, oke, kita bahas Inggriskan dulu.
Maka bahasa Inggrisnya adalah I called my mother this morning. Oke, gini ya. Nah, di sini my mother bukan sebagai subjek, tapi sebagai objek. Maka kita ingin menggantikan objeknya atau my mother-nya. Berarti kira-kira diganti dengan apa? Ataukah dengan me, atau you, atau them, atau us, atau him, atau her? Nah, tentunya kita tahu my mother itu adalah dia perempuan, maka my mother harus diganti dengan her. Maka menjadi I called her this morning, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah the teacher asked me to turn on the fan. Gitu. Guru meminta saya untuk menyalakan fan. Do you know fan? Fan itu adalah kipas angin. Itu contohnya ya teman-teman. Kalau misalkan ingin menggantikan kita, berarti menggunakan us. Bukan menggunakan we. Bukan yang ini, bukan. Kalau ini adalah subjek. Tapi menggunakan objek. Us itu kita. Oke, kalau mereka itu bukan they, tapi them. Gitu. Kalau dia perempuan bukan she, tapi her. Gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu possessive adjective itu. Possessive adjective itu di sini ada my, ada your, ada their, ada our, ada his, ada her. Oke. Artinya masih sama, saya, kamu, mereka, kita, dia laki-laki, dia perempuan. Cuman katanya yang berbeda. Kalau possessive adjective kalau kata di dalam possessive adjective, kalau dia perempuan menjadi her hobby, hobinya gitu. Paham ya? Jadi bukan saya berhobi, bukan. Tapi hobinya, hobi saya, hobinya dia, hobinya gitu. Hobi mereka gitu. Itu menggunakan their, our, your, my. Misal hobinya dia perempuan, berarti her hobby. Hobi saya, hobi milik saya maksudnya. Hobi miliknya dia perempuan, her hobby. Hobi miliknya saya, berarti my hobby. Intinya di sini adalah kepemilikan. Gitu. Paham ya? My hobby, her hobby. Buku mereka, bukunya milik mereka. Jadi menjadi their books gitu. Misal laptop kamu, laptop milik kamu menjadi your laptop. Kita tulis di sini ya. Oke, jadi your laptop. Gini. Kemudian misal temanku, teman ini milikku gitu ya. Oh, misal yang lain. Pulpenku, pulpen ini adalah milikku. Pulpen ini adalah milik adikku. Berarti kalau secara umum kata pada awalnya, kata aslinya adalah my sister's pen. Gini. My sister pencil. Pensilnya saudara perempuanku. Maka jika diganti menjadi kalau my sisters itu adalah dia perempuan, maka di sini adalah menjadi her. Her pencil. Pencil gitu. Oke, paham ya? Selanjutnya yaitu yang tanpa benda. Maksudnya menyatakan kepemilikan tapi tidak menggunakan benda. Nah, namanya adalah possessive pronoun. Nah, di antaranya yaitu ada mine, saya, yours, kamu, theirs, mereka, ours, kita, him, dia laki-laki, hers, dia perempuan. Nah, maka di sini contohnya adalah, pengertiannya adalah kata ganti untuk menggantikan nama orang dalam kalimat sebagai pemilik tanpa menempel pada bendanya. Nah, contohnya di sini. This book is yours. Gitu. Maksud tidak ada bendanya itu, kalau tadi kan your book gitu ya. Bukumu. Kalau ini langsung, buku ini adalah milikmu.
Paham ya? And that book is yours. Dan buku itu adalah milikmu. Oke, paham ya? Oke, nomor 2. Milikmu, milikmu. Hers, miliknya. Him, milik dia, laki-laki. Miliknya dia, laki-laki. Hers, miliknya dia, perempuan. Jadi tanpa benda, tanpa her house, rumahnya, bukan, tapi miliknya langsung gitu. This, ini hanya menunjukkan. This house itu menunjukkan. Boleh ada house-nya, boleh tidak. Misal kita hapus. Menjadi, this is hers. Berarti ini sudah menunjukkan. Ini adalah miliknya. Gitu. This is hers. Gitu. Kalau awalnya, kan tadi sebenarnya her house. Paham ya? Her house. Gitu. Nah, sekarang yang ini kita hapus tanpa her house. Maka menjadi begini. Oke, kita hapus ya. Misal kita hapus her house. Awalnya kan her house. Dan sekarang karena di posesif adalah miliknya saja. Tidak ada rumahnya, milik rumahnya. Boleh di sini boleh ditambahi house. Jadi menjadi this house, rumah ini adalah miliknya. Dan that is him. Dan itu adalah miliknya dia laki-laki. Gitu. Paham ya? Oke. Sip. Oke, next selanjutnya yaitu adalah preposition. Preposition atau kata depan itu ada 3 macam. Yang pertama in. Tidak hanya 3 ya, tapi yang kita pelajari saat ini ada 3. Yang pertama adalah in, on, dan at. Gitu. Nah, saya jelaskan di sini. Jika in itu adalah di sebuah tempat dalam cakupan yang luas, misalkan ada nama provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai nama desa. Kemudian yang on itu adalah sebuah tempat yang cakupannya sempit. Contohnya itu misalkan nama jalan, on. Jalan Cendrawasih nomor 23. Langsung ke nama jalan ya, bukan nomor. Ingat, nama jalan bukan nomor. On the London Bridges, misal di jembatan London gitu. Nah, kalau at lah baru artinya di, tapi langsung ke nomor rumah. Paham ya? Misal at, misal kita tulis at 23 blok C. Gitu. Boleh. Dan di sini juga bisa ditambahkan at. Paham ya? Gitu. Selanjutnya kita next. Nah, contohnya di sini. I live in Malang. Only state the name of the city. In Malang kan ini kan cuma negaranya ya. I live in Malang. Kabupatennya cuma kabupaten. Kalau on jalan, kalau at number. Contohnya I live at 19 Jalan Majapahit, Purworejo. Jadi intinya kalau on bertemu dengan jalan, kalau at itu bertemu dengan angka. Dah. Oke. Di sini ada contohnya. Pembahasannya adalah oke. Kita lihat ya, kita artikan bareng-bareng. Penny, what do you bring? Penny, apa yang kamu bawa? It's my family photograph. Ini adalah foto keluargaku. How many people are there in your family? Ada berapa jumlah orang di keluargamu? Kemudian Penny menjawab, there are 5 people in my family. My mom, my father, my younger sister, my little brother, and siapa nih? And me, dengan saya. Berarti jawabannya yang C. Otomatis ya, tentunya dengan yang saya. Gitu. Jawabannya yang C. Selanjutnya. Number 15. What's titik-titik father's name? Nah, kalau fathers berarti jodoh to be-nya adalah
Kalau father, kita artikan dulu siapa, nama, ayahmu. Nah, ini seperti ini. Berarti mu-nya adalah kepemilikan. Mu kepemilikan. Berarti yang mana tadi? Apakah yang you, atau your, atau his, atau her? Ayo. Ayahmu. Nah, berarti yang your. Oke, jawabannya yang B. Kemudian B nih. My father is Mr. Hendro. Bla 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 is a teacher. Coba kita lihat, ayahku adalah Pak Hendro. Dia adalah seorang guru. Dianya menggantikan Mr. Hendro, otomatis dianya adalah dia laki-laki. Maka di sini dia laki-laki yaitu apakah he atau she atau it atau we? Berarti yang mana nih? Iya, betul. Jawabannya yang he. Gitu. Gitu ya, teman-teman. Ini adalah tadi namanya subjective pronoun atau kata ganti untuk subjek. Ini tempatnya di depan biasanya. He is a teacher. Dia adalah seorang guru. Gitu. Oke ya, pahami, boleh di skip-skip. Boleh diulang-ulang biar lebih mantap banget. Dan sekian sama Miss Pita, and thank you so much for your attention. And see you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya ada kesalahan ya. I'm sorry if I have mistakes. Bye.